Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Esmi Salsa Sofiawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Perkenalkan, saya Garnis Pradita dari kelas A22 dengan NIM 22811310081. Saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Pendanaan pendidikan merupakan salah satu sumber yang sangat berpotensi dalam menentukan sukses dan kelancaran program pendidikan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pengelolaan pendidikan, serta dapat menunjang keuangan, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Pada lembaga pendidikan, terutama pada pendidikan Islam, dalam penyelenggaraan pendidikan pastinya membutuhkan dana. Hal ini disebabkan untuk keberlangsungan pengelolaan lembaga dalam pengembangan pendidikan di sekolah maupun madrasah. Karena semua aktivitas dalam kegiatan pada berlangsungnya pendidikan memerlukan sarana dan prasarana yang dimana bertujuan untuk memfasilitasi dalam proses pengajaran, pelayanan, pelaksanaan program, serta dalam proses pembelajaran. Sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Inovasi dalam pendidikan Islam membutuhkan dukungan finansial yang memadai agar dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif. Pendanaan inovasi dalam pendidikan Islam bersumber dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal lembaga. Adapun sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam dapat berasal dari 1. Dana pemerintah melalui APBN dan APBD, khususnya lewat Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Program seperti BOS, Bantuan Operasional Sekolah, juga turut mendukung inovasi. Yang kedua, zakat, infak, dan sedekah atau ZIS. Lembaga zakat seperti Basnas dan LAS bisa diarahkan untuk mendukung program-program pendidikan Islam yang inovatif, terutama untuk kelompok rentan. Yang ketiga, wakaf produktif. Pemanfaatan wakaf tunai dan wakaf produktif untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan operasional lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, kemitraan swasta atau CSR. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial untuk pendidikan, misalnya pembangunan laboratorium digital atau pelatihan guru. Yang kelima, donasi masyarakat dan alumni. Kontribusi sukarela dari individu, orang tua, atau alumni lembaga pendidikan Islam, baik dalam bentuk dana maupun barang. Yang terakhir, kerjasama internasional. Hibah dari lembaga internasional seperti Islamic Development Bank, UNESCO, atau organisasi filantropi Islami global. 2. Strategi pengelolaan dana inovasi. Strategi pengelolaan keuangan yang efektif untuk mendorong keberlanjutan pendidikan Islam merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan oleh lembaga pendidikan Islam agar dapat terus beroperasi dan menyelenggarakan pendidikan berkualitas secara berkelanjutan. Berikut penjelasan mengenai strategi pengelolaan keuangan yang efektif untuk menjamin keberlangsungan pendidikan Islam. Yang pertama, diversifikasi sumber keuangan. Diversifikasi sumber pendanaan penting untuk menjamin keberlanjutan pendanaan jangka panjang. Yang kedua, perencanaan anggaran yang komprehensif. Hal ini membantu mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien sejalan dengan prioritas dan tujuan strategis lembaga. 3.
pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. 4. Profitabilitas operasional. 5. Pengembangan personel. Pengelolaan keuangan yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keenam, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap strategi pengelolaan keuangan sangat penting bagi keberlangsungan lembaga pendidikan Islam. 3. Tantangan dalam pendanaan dan berkelanjutan. Meskipun berbagai sumber dana tersedia, terdapat tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan pendanaan inovasi pendidikan Islam. Yang pertama, keterbatasan anggaran pemerintah. Alokasi dana pendidikan Islam masih kalah dibandingkan pendidikan umum. Yang kedua, ketergantungan terhadap bantuan luar. Lembaga pendidikan seringkali terlalu bergantung pada hibah yang bersifat temporer. Yang ketiga, kurangnya kapasitas manajerial. Banyak lembaga pendidikan Islam kekurangan SDM yang memiliki keahlian dalam manajemen keuangan dan fundraising. Yang keempat, kurangnya sistem monitoring dan evaluasi. Rendahnya sistem pengawasan menyebabkan tidak optimalnya penggunaan dana. Dan yang terakhir, ketimpangan akses. Lembaga pendidikan di daerah terpencil sering kesulitan mendapatkan akses terhadap sumber dana dan dukungan inovasi. 4. Peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan. Manajemen yang profesional dan strategis sangat menentukan efektivitas pendanaan dan keberlanjutan inovasi. Peran manajemen antara lain, yang pertama, perencanaan keuangan yang matang dan berbasis kebutuhan jangka panjang. Kedua, pengawasan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Ketiga, peningkatan kapasitas manajerial termasuk pelatihan staf dalam pengelolaan keuangan dan inovasi. Yang keempat, pengembangan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan organisasi filantropi. Kelima, mendorong adopsi teknologi digital untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Yang terakhir, menanamkan prinsip syariah dalam pengelolaan dana seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan guna memperkuat integritas lembaga. Kesimpulan, keberlanjutan inovasi pendidikan Islam sangat bergantung pada sistem pendanaan yang kuat, manajemen yang profesional, dan partisipasi dari berbagai pihak. Sumber dana yang beragam perlu dikelola dengan transparan dan efisien, dengan strategi yang mempertimbangkan tantangan dan kebutuhan jangka panjang. Manajemen pendidikan Islam tidak hanya bertugas pada tataran teknis, tetapi juga strategis agar inovasi dapat terus berjalan dan memberikan manfaat luas bagi umat. Demikian materi yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.